Ini yang benar itu. Oke, udah lihat ya. Kan soalnya gini kan ya. Nah, saya kemarin itu salah anu kayaknya Pak Tarik juga salah memasukkan copy paste-nya. Jadi kan gini, ada turbin, tekanannya itu 30 bar, temperaturnya 490, masuk ke turbin kan, terus keluarnya 0,9 saturated vapor, bener nggak ya? Ini kan, steam memasuki turbin dengan mass flow rate 30 ton per jam. Bener, seperti ini kan ya? Terlihat nggak ini, teman-teman? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, jadi gini, pada saat ditanya, apa fase steam saat memasuki steam turbin, itu sebenarnya pilihan kok, jawabannya pilihan, memang berarti salah anunya saja. Nah, ini fasenya apa nih? Ada yang tahu fasenya apa? Saturated liquid, Pak. Saturated liquid. Nah, ada yang lain? Ayo, yang lain, ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Yang lain? Ada yang tahu yang lain? Hah? Ada yang tahu enggak? Selain itu? Ayo. Ada yang tahu selain saturated liquid? Saya coba jelaskan gini loh, Mas. Gini, ini konsep yang harus kalian pahami itu gini. Dulu waktu kita SD belajar, kamu ingat nggak? Guru kita pada suhu berapa air menguap? Ada yang ingat? Ya, Pak. Nah, itu kita selalu bilangnya berapa? Oh, pada suhu 100 derajat, kan gitu ya. Nah, itu guru SD kita bukannya salah tidak, tapi tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya gini, jadi air itu menguap pada suhu 100 derajat, itu kalau tekanannya 1 bar atau 1 atm. Kan 1 atm sama 1 bar. Nah, contohnya gini, bagaimana kalau tekanannya lebih tinggi atau lebih rendah, itu akan membuat steam itu berubahnya, menguapnya berbeda-beda. Contohnya sekarang gini, pada saat kita belajar di bab 2 kan kayak gini, ini maksudnya itu gini tuh. Jadi air itu dipanaskan pada tekanannya berbeda-beda. Ada yang 100 pada 100 kPa atau 1 MPa atau 1000 kPa atau 10 MPa. Nah, setelah itu dicek ternyata dia penguapannya itu berbeda-beda. Jadi pada saat 100 kPa itu menguap pada suhu 100 derajat ini. Tapi pada saat 1 MPa atau 1000 kPa atau 1000 ya, 1000 kPa atau berapa? Berapa bar itu? 1 bar itu 100 kPa. Kalau 1000 kPa berarti kan 1000 bar itu ya. 10 bar ya. 10. Oh, kan itu. Nah, dia akan menguap pada suhu 190-an. Nah, itu kalau tabel kan gitu. Jadi air itu menguap tergantung pada tekanan. Nah, terus bagaimana kita tahu? Jadi contohnya gini, contoh sederhananya gini. Masnya nanti pada saat ini ada pipa steam, tekanannya 10 bar. Loh, itu suhunya berapa? Anda tidak perlu mengukurnya, mengukur temperaturnya pun tahu, bisa tahu temperaturnya sebenarnya. Nah, contohnya apa? Dilihat dari tabel namanya tabel A3. A3 maupun A2 itu sama sebenarnya. Cuman yang membuat berbeda A2 itu di sini adalah temperatur yang jadi acuan kirinya, tapi tabel A3 itu adalah tekanan. Nah, jadi gini, oke. Jadi pada saat gini, kalau saya punya boiler, dia tekanan 10 bar, suhunya berapa ya? Ya, kalau kita lihat dari tabel ini, pada saat 10 bar, dia sebenarnya suhunya itu mencapai 179. Gitu. Paham tak maksudnya sekarang? Iya, Pak. Paham. Nah, terus nilai entalpinya bagaimana? Ya, dilihat di sini. Jadi kalau misalkan, contoh biar ini kelihatan,
Jadi pada saat saya memiliki tekanan boiler 10 bar, enthalpy-nya fasenya apa? Saturated vapor gitu. Ya, dilihatnya di sini di saturated vapor ini. Nah, ini adalah berarti nilainya ada sekitar ini 2778,1. Nah, bagaimana kalau ternyata itu boilernya ternyata belum jadi uap, semuanya liquid. Berarti Berarti saturated liquid kalau gitu, Pak. ini gitu loh. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah boilermu tadi soalmu boiler saya 30 bar tapi suhunya 490. Nah, sekarang kita lihat di tabel. Pada saat dia 30 bar, nih, oke, kita lihat 30 bar. Terlihat tuh ini ya? Terlihat ini? Kelihatan, Pak. Pada saat dia 30 bar, suhu penguapannya berapa? 233. 233,9. Artinya suhumu di atas suhu penguapannya kan? Ya, 2 kali. Artinya kalau kita lihat di gambar ini, di gambar yang ini, misalkan saya ini suhunya itu posisinya itu yang 233 ini yang garis-garis ini loh. Oh iya, Pak. Padahal suhumu itu sekitar 400, berarti kan sudah di area sini loh. Ya. Makanya fasenya adalah apa? Saturated vapor. Salah, adalah apa? Superheated. Oh, superheated. Jadi cuma gini Mas, areanya cuma gini Mas, yang perlu Mas pahami semuanya. Sebenarnya itu area itu cuma ada 1, 2, 3, 5. Jadi kalau misalkan saya punya tekanan 1 MPa, tapi temperaturnya 400 derajat, ini tekanan 1 MPa yang garis biru ini, kita lihat di sini. Ini ketemunya kan titik ini loh. Iya, Pak. Nah, berarti fasenya adalah superheated. Nah, tapi kalau pas di garis ini, itu namanya saturated. Jadi kalau pas garis, itu namanya saturated. Bagaimana kalau di sini? Ya ini saturated liquid di sini karena bentuknya liquid di sini. Bagaimana di dalam area ini? Areanya di sini artinya liquid atau pressure liquid. Jadi liquid bertekanan. Nah, bagaimana kalau di area di tengah-tengah, di antara saturated liquid ini sama saturated vapor, di tengah-tengah ini, area di tengah-tengah ini, itu karena artinya berarti berada di antara liquid sama vapor, artinya campuran. Gitu. Oke, paham? Nah, bagaimana melihatnya? Nah, karena ini tabel ini hanya 30 bar, terus tekanan 30 bar, suhunya 233. Ini propertinya di sini. Nah, padahal ini temperaturnya kan berapa? 490. Jadi fasenya bukan lagi fase tabel ini. Ini kan tabel hanya khusus untuk saturated water. Berarti harus melihat tabel berikutnya, tabel A4. Ini tuh. Tabel A4 itu adalah properti superheated water vapor. Artinya kita nyari pada tekanan 30 bar, tapi temperaturnya 490. Nah, sekarang kita lihat tekanan 30 bar di sini. Mana saya nyoba nyari nah, 15 bar. Nah, ini ada tekanan 30 bar. Tekanan 30 bar. Ini ada keterangan T-sat. Ini T-sat itu maksudnya saturated. Temperatur jenuhnya itu 233,9 seperti di informasi di atas kan? Atau temperatur penguapannya itu 233,9. Artinya gini loh, Mas. Artinya gini loh. Kalau kamu punya boiler terus tekanannya 30 bar tapi temperaturnya masih 233,9 atau di bawahnya 200, oke deh. Misalkan temperaturnya boilermu 300 bar, tapi temperaturnya masih 200-an, di bawah masih 200, itu masih dipastikan boilermu isinya masih air. Tapi kalau sudah mencapai masih apa Pak? Masih air. Air, masih liquid. Nah, bukan air, masih cair.
Paham ya? Nggih. Masih cair. Nah, tapi kalau misalkan sudah mencapai 233,9, boiler yang kamu operasikan itu sudah ada sebagian air Uap. cairnya jadi uap. Nah, hati-hati, meledak bahaya, kan gitu. Paham ya? Oh, Nah, nggih. sekarang yang masuk steam turbin bukan lagi berapa? 233, tapi berapa? 233. 490. Posisinya kan ini, temperatur di sini loh. Heeh. Iya, Pak. Ya, artinya apa? Artinya dia sudah fase superheated vapor atau uap panas lanjut. Nah, nyari entalpinya apa? Ya ini pasti sudah ngerti interpolasi, benar nggak? Ayo, interpolasi ada nggak? Jadi kalau 400 tekanan 30 bar pada tekanan pada suhu 440 fase entalpinya adalah 3, 2, 1. Oke ya. Kalau 500 dia 3456,5. Nah, bagaimana 490? Nah, ada yang tahu enggak nih? Kira-kira bagaimana ngitungnya? Ya, ngitungnya kira-kira tahu enggak nih ngitungnya? Ayo. Itu Interpolasi itu loh, Mas. Hah? yang 3456,5 terus dikurangi 3321,5. Ya, kayak gini loh, kayak gini. Kayak dulu waktu kalau kalau kita nilai kita 2 itu adalah 10, kalau 3 itu adalah 15, kalau 2,5 berapa kan gitu. Ya, interpolasi itu. Ya. Yes. Berarti kita perlu interpolasi antara apa? Suhu Yang di 440. 440 sama 500, Pak. Ya, betul. Wes, paham ya? Wes, ada lagi yang ditanyakan enggak ini? Itu berarti nyari entalpinya seperti itu. Oke. Ada tanya lagi? Wes, Apa nggak cuma paham gimana? apa cuma dicari selisih itunya, Pak? Kan yang itu kan dikurangi untuk sebagai penyebut. Iya, Penyebut. Ya. iya, nanti nyari penyebut. Jadi 500 dikurangi 440, terus 490 dibagi 490 dikurangi 440 seharus sama dengan 3456 dikurangi 3321 X dikurangi kan, dimisalkan X gitu loh. Bentar. Jadi nggak bisa dibayangkan ya? Bisa dibayangkan nggak? Kira-kira? Nggak bisa dibayangkan? Bisa, Pak. Berarti ini tinggi 3321,5 per 3456 sama dengan 500 min 440 per Gini aja. Itu interpolasinya wes nanti paham, nanti tak jelaskan sekilas lah interpolasi itu seperti apa kan gitu ya. Wes, konsep yang lain ada yang bingung nggak ini? Nanti tak foto aja interpolasinya kayak apa sih. Oke, Pak, terima kasih. Wes, ada lagi yang ditanyakan nggak? Ada yang kalian nggak paham lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang tidak paham nggak? Ada yang
yang kalian tidak pahami maksudnya piye gitu loh. Silakan tanyakan saya biar apa namanya yang apa namanya lebih lebih mudah menjelaskan gitu loh. Karena sesuai kebutuhan. Pak, mau tanya tadi kan yang panjenengan bilang kalau misal suatu boiler suhunya melebihi 230 itu hati-hati awas meledak. Nah, terus kalau misal di industri itu gimana Pak cara menstabilkan misal tekanannya itu suhunya itu di atas ketetapan itu, di atas ketetapan tekanan itu? Oh gitu. Gini, kalau boiler itu bekerjanya berdasarkan tekanan, Mas. Nah, saya itu hanya menunjukkan potensi bahaya gitu. Jadi intinya gini, misalkan boiler tekanan 10 bar. Nah, dia itu bukan berarti 10 bar nanti meledak, tidak. Boiler itu punya nama safety device, safety device. Jadi pada tekanan biasanya, dan boiler pun konstruksi boiler itu dibuat safety faktornya itu 1,5-nya. Jadi dia akan mampu sampai tekanan, misalkan saya desain 10 bar, dia mampu sampai 1,5 bar, 15 bar itu mampu. 15 bar. Mampu ya, mampu. Gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi ya intinya gini, kalau turbin itu turbin itu ya, turbin itu ini tadi itu gini, turbin yang saya jelaskan tadi, itu masuknya itu adalah tadi 30 bar 490, dia keluar tinggal 0,9. Nah, terus kok turun entalpinya kenapa? Ya dia memutar sudu-sudu ini yang akhirnya menghasilkan kerja. Ini bisa terlihat di video saya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi prinsipnya gitu. Jadi dia mengkonversi energi dari entalpinya itu jadi kerja, memutar turbin. Nah, gini Mas, kenapa ini tadi saya terangkan dulu, gini Mas, bentuk ini perlu dipahami kenapa? Nanti kalau kalian kerja yang berhubungan, ini hanya air. Apakah nanti fluida lain itu akan seperti ini? Iya. Nah, contohnya saya tunjukkan. Ini contohnya miliknya gas metan. Metan. Nah, metana itu apakah bisa jadi liquid? Bisa. Contoh paling sederhana adalah apa? LPG di rumahmu itu kan bentuknya liquid. LPG, okay. Nah, LPG itu liquid. Ada gas metan di situ. Tapi paling banyak dia propana. Nah, bentuknya bagaimana? Ya bentuknya akan seperti ini. Jadi akan ada area yang bentuk liquid, area campuran, area super heated vapor. Nah, jadi nanti misalkan Anda mendesain sebuah pipa. Pipa itu tekanannya segini, temperatur segini. Anda bisa tahu ini pipa ini dialiri gas atau dialiri oleh liquid. Nah, dari situ. Dengan apa? Ya harus melihat diagram ini. Lihat, bentuknya sama, benar nggak? Dibanding kalau miliknya. Iya kan? Iya, Pak. Cuma yang membedakan apa? Membedakan dia tuh. Temperaturnya di sini, kalau gas metan itu minus 160 baru jadi liquid. Ya. Nah, pada tatanan tertentu dia jadi liquid. Nah, tapi air, dia 0. Ada, dia bisa, nah contoh lagi, air bisa nggak menguap di bawahnya 100 derajat? Air bisa menguap di bawah 100 derajat. Kalian rebus air, aku ingin menguapkan air suhunya di bawahnya 100 derajat, bisa nggak? Kalau pakai tekanan yang tinggi apa bisa, Pak? Gimana? Kalau pakai tekanan yang tinggi. Oh, tekanan. Lihat di sekalian tuh, lihat tabel lagi Mas. Pemahaman ini, memahami ya. Lihat. Kalau saya punya boiler, tekanannya 10 bar, dia menguap pada suhu berapa, Mas? 179. 179,9 ya. Oke. Kalau saya mengoperasikan boiler, tekanannya 40 bar, dia menguap pada suhu berapa? 250, Pak. Artinya semakin tinggi tekanan air, berarti suhu penguapannya makin apa?
Semakin apa? Cepat. Semakin cepat atau semakin apa bisa cepat rendah? Makin apa? Semakin tinggi. Makin lama. Semakin tinggi. Lambat. Prinsip dasarnya gitu, Mas. Prinsipnya makin tinggi. Makanya saya bilang kalau boiler itu mengoperasikan pada tekanan tinggi sama tekanan rendah lebih berbahaya mana? Tekanan tinggi. Kenapa? Lihat suhunya aja tinggi. Jadi boilernya, air yang ada dalam boiler itu menguap kalau suhunya sudah mencapai 250 derajat. Nah, apakah saya bisa menguapkan air di bawah 100 derajat? Bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, Ya, gampang caranya. Lihat tuh di tabelmu. Nah, lihat. Pada tekanan setengah bar, suhu penguapannya berapa? 81,3. Artinya, Mas, kalau saya punya tangki, isi tekanannya 0,5 bar absolut, berarti minus setengah bar, benar nggak? Paham nggak ini, Mas? Ayo. Bar ini kan maksudnya, bar di sini satuannya harus absolut, Mas ya? Iya, Pak. Artinya tekanan di dalam tangki ditambah tekanan 1 ATM. Kalau tekanan 1 bar di sini, artinya gini loh. Sebentar, saya kasih lihat modelku dulu ini, jangan sampai bingung kalian lihat ini. Contohnya di mana ya? Unit, konsep unit. Konsep unit. Ini contoh ini. Contoh gini. Ini pipa yang dialiri steam. Tekanannya berapa ini? Ayo, ada yang tahu? 101,32, Pak. Loh, mana ini? Dari tabel itu. Iya, Pak. Gitu loh. Berapa ayo? 16,5. 16,5 ya? 16,5 ya. Ayo sekitar 17 bar ya. Nggih. 17 bar. Ini berarti steam yang ada 17 atau di tabel ada ya 17. Saya kok tidak ada lagi. Oh, tidak ada wis. Wis gini aja lah. Kalau ini menunjukkan angka 15, misalkan ini menunjukkan angka 15 ini, suhunya steam yang ada di dalam pipa ini berapa? 15 bar ini loh. Ini misalkan panahnya ini di 15 bar, suhunya steam berapa di sini? Suhunya steam. Suhunya steam yang ada dalam pipa berapa? Oh, 198 ini kono, Pak. 198,3. 198,3. Nah, itu yang salah. Kenapa salah? Ingat, ini lihat, ini yang dinamakan temperatur gauge-nya. Ini pipa yang terkoneksi dengan apa? Pressure gauge. 15 bar di sini artinya itu tekanan dalam steam dalam pipa. Nah, tabel ini itu adalah tabel temperaturnya adalah absolut. Artinya temperatur dalam tangki plus tekanan atmosfer. Artinya pada saat Masnya itu ngelihat ini 15 bar, sebenarnya tekanan steam yang ada dalam pipa itu adalah 15 bar ditambah 1 bar. Tekanan udara luar. Berarti 16 bar. Nanti nyari di sini bukan di tekanan 15 bar, tapi ada tekanan 16 bar. Paham? Berarti antara itu apa? Interpolasi 20 dan 15. Iya, interpolasi di antara 15 sama 20. Paham? Nggih, paham, Pak. Oke, nah sekarang kalau saya punya tekanan di sini itu 0,5 bar, berarti tekanan pressure gauge-nya berapa? 1,5. Ayo. Di sini tekanannya 0,5 bar. Berarti tekanan yang ada di alat ukur saya berapa? Kalau kayak gini. 0,4, Pak. Berapa? 0,4. 0,4. 1,5. Enggak, kalau setengah 1,5.
Iya, kan ditambah tekanan apa tadi? Udara. Min Oh. 1,5. Berapa? Min 1,5. Salah semua. Wah, ini tidak paham dari awal dibahaya nih kalian ini. Gini loh, ini tekanan total 0,5 ini adalah tekanan total atau tekanan absolut. Dia menunjukkan 0,5. Padahal tekanan udara luar 1 bar. Berarti tekanan alat ukur saya berapa? Minus 0,05. Minus 0,5. Berarti tekanan dalam tangki saya minus. Artinya minus itu artinya loh, di bawah tekanan udara luar, artinya vakum. Makanya kalau kalian kalian pernah melihat, jangan melihat nih, pernah makan keripik nangka. Keripik pisang pernah, Pak. Kalau Wah, keripik pisang biasa, Mas. Keripik nangka pernah ada? Nggak pernah, Keripik Pak. nangka, apel, terus apa Oh, lagi? apel pernah, Pak. Iya, apel, terus apa lagi? Apa lagi yang susah? Bebek kangkung, Pak. Kangkung ya, mungkin ada ya. Salah pernah. Pepaya pernah enggak? Salah Yang pernah, gitu Pak, tuh. kalau pepaya enggak. kulitnya pernah, Pak. Kulit pepaya pernah. Nah, kalian bisa bayangkan enggak? Kalau kamu goreng apa namanya? Goreng nangka, kira-kira bisa tak kuning kayak gitu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, kamu goreng pisang aja gosong semua kok. Kenapa alasannya? Ada airnya mungkin, Pak. Ya gini loh, like goreng itu pasti hubungannya sama air. Kamu pernah lihat acaranya Farah Quinn enggak? Pernah, Pak. Pernah. Lah iyo, Farah Quinn, lihat acara Farah Quinn itu. Menggoreng itu pada menurut Farah Quinn itu pendekatan termodinamikanya Farah Quinn. Namanya menggoreng itu apa? Frying. Frying itu artinya evaporation atau menguapkan. Saya loh, keripik itu kenapa kok kriuk-kriuk? Karena di keripik itu tidak ada tidak ada airnya kan gitu. Kenapa kok tidak ada airnya? Karena pada saat digoreng airnya menguap. Akhirnya tinggal Karena panas yang ada di kompor. Gitu, Pak. ada panas, akhirnya panasnya menguap, makanya kering, kerupukmu jadi kering. Coba kerupukmu ada airnya, pasti nggak bisa kriuk-kriukan gitu. Nah, sekarang kalau kamu menggoreng pada kondisi tekanannya 1 bar, berarti menguapkannya pada suhu berapa? Wes, ibumu goreng ayam itu loh. Oke. Berarti dia menguap pada suhu berapa? 99, Pak. 99,63. Wes ini kayaknya orang loh. Ibumu tak akan belajar termodinamika loh nanti. Ibu mulai ngerti nih masalahnya ini. Nah, pada saat saya pengen menggoreng, tapi suhunya itu rendah saja. Saya tidak mau terlalu tinggi suhunya. Saya bisa menggoreng pada suhu ini 45 derajat. Jadi air yang ada dalam keripik nangka saya itu 45 derajat sudah menguap. Ya bisa kalau tekanannya 0,1 bar atau minus 0,9 bar. Airnya akan menguap pada suhu 45,81 derajat, bukan lagi 100 derajat. Makanya teksturnya keripik nangka itu tetap kuning. Kenapa? Ayo. Kok enggak gosong kayak keripik, kayak apa namanya? Soalnya nggak semua pisang. airnya yang itu, Pak, teruap apa? Okay. Oh, enggak, semuanya menguap itu. Tapi kenapa enggak tidak Itu soalnya suhunya enggak terlalu panas, Pak. Iya, benar, karena tidak terlalu panas. Karena tidak terlalu tinggi suhunya. Kamu bisa bayangkan kulitmu, kamu mandi pada suhu 100 derajat sama suhu 28 derajat, kira-kira kulitmu gosongan mana? 100, Pak. Ya, itulah logikanya seperti itu. Nah, itu makanya itu ya termodinamikanya Farah Quinn gitu. Artinya pada saat suhu tekanan rendah, dia itu bisa menguapkan pada suhu yang sangat rendah. Itu loh. Wes, paham?
Ini memahaminya seperti itu. Oke, ada pertanyaan enggak? Wes, ada pertanyaan enggak ini? Sudah? Nggak ada pertanyaan? Wes, ada apa pertanyaan enggak nih? Udah jelas? Ya udah, nah, kalau jelas, wes, Jelaskan kalian dulu, bisa Pak. ngerjakan soal itu. Jangan sampai saya itu udah hitung ngerjain lagi. Bisa nggak ngerjakan ini? Ya wes, saya tunjukkan sekilas. Sudah mencoba IS? Belum, Pak. Ini sudah diajari. Ya, IS itu gini loh. Nah, ya tak dulu, nih lihat ya. Oke. Tadi kamu susah interpolasi, bener nggak? Iya, Pak. Iya. Saya sebenarnya tidak perlu. Nah, contohnya gini, IS nih ya. Sekilas nih, IS. Pada saat saya punya tekanan steam, tipe apa? Steam. Steam, ya foto keren. Inlet, ini lah. Ini. Anda kalau ngerjainnya pasti dulu, kayak SMA pasti diajari gini. Diketahui, dijawab gitu dah, bener dah? Iya, Pak. Ya, itu. Jadi diketahui. Yes. Ini saya blog, terus saya kasih komen. Wes, kelihatan ya? Oke. Saya kasih komen, klik kanan komen. Pak, Iya. kalau nggak pakai diketahui nggak apa-apa, kan, Pak? Ya enggak apa-apa. Cuman kerenan diketahui. Oke. Ya, ini bicara keren-kerenan ini ya, nggak biar tahunya. Nah, sekarang diketahui datamu apa ini? Yang itu sebentar, Pak. Steam masuk 30 bar. Turbin. Iya, benar nggak? Oke. Jadi, ya saya nulisnya itu biar anak TP kan kudu keren loh. Nah, P underscore inlet steam wes sama dengan berapa? 30 bar. 30 bar. Nah, ini jadi data nih. Nah, saya klik satu langkah saya apa? Running. Jadi runningnya yang ini tuh. Kalkulator ini. Nah, 30 bar. Nah, tapi sebelum itu kalian harus cek dulu. Ini saya lupa. Option, saya harus cek dulu satuan yang saya gunakan. Lihat tuh. Caranya gini loh. Option, unit system. Unit system. Nah, lihat satuannya SI. Kalau kalian mau Inggris ya Inggris nih. Saya maunya SI aja. SI suhunya Celsius. Satuannya kilojoule kan. Saya mau joule juga bisa, tapi kilojoule. Nah, pressure-nya saya maunya ini KPA yang kepake. Padahal saya mau pakai 30 bar. Saya klik bar. Oke. Oke, ini berarti sudah jalan 30 bar. T-nya berapa? Temperatur nih, Pak. 490, Pak. 490. 490 derajat Celcius. Yes. Oke ya. Saya cek dulu benar nggak nih inputan saya. Pada saat saya running jalan, oh benar. Nah, saya tuh kalian butuh apa? Informasi apa? Temperatur steam saat keluar. Loh, nah ini sudah tahu loh temperatur steam. Pada saat menghitung butuh apa? Parameter apa? Ya gini kan kamu butuh. Ini kamu cari sendiri. Ini butuh apa? Steam nilai entalpi pada saat dia masuk. Ya berarti saya butuh entalpi. Notasinya adalah H. Inlet steam sama dengan. Nah, ini kan nggak tahu. Kalau kamu manual ya kamu cari di tabel di sini. Di tabel di sini interpolasi. Tapi kalau pakai IS, kamu bisa menggunakan option, function ini, info, baru ini, matematik, saya pakai thermophysical. Nah, lihat, di sini itu ada banyak sekali parameter yang mau kita ambil. Dan ini banyak fluida yang mau kita gunakan. Nah, saya pakai real gas.
Terus berikutnya yang kita cari adalah entalpi. Entalpi mana? Dilihat aja satuannya. Dari awal saya udah mengajari. Lek bingung lihat satuannya podo pora. Ya ini lihat satuannya adalah entalpi, benar nggak? Nggih. Nah, terus fluidanya apa? Air. Air ya dicari. Air bukan air ini. Air ini adalah udara ini, tapi water. Liter. Oke. Pada ini sama dengan 2 kali itu tidak boleh. Saya jawab ini. Nah, ini pada saat saya pengen tahu entalpinya. Saya mau running, gini loh maksudnya ini. Entalpi ini dilihat berdasarkan temperatur dan tekanan. Gitu, maksudnya gitu. Jadi entalpinya air ini bisa didapatkan jika informasi temperatur dan tekanan tahu. Nah, oke ya, sudah tahu semua kan? Iya, Pak. Temperaturnya steam, temperaturnya kan sudah tahu. Di running, pasti error. Ya kenapa error? Ya perintah kita tidak jelas. Ingat, pada saat bicara software, garbage in, garbage out. Garbage artinya sampah. Sampah masuk, sampah keluar. Artinya inputanmu salah, keluarnya akan salah. Jadi software itu hanya alat bantu. Kamu harus memahami. Nah, yang kita pahami apa? Entalpi ini dicari berdasarkan T. T-nya apa? T-nya adalah T. Lah ini T-nya pada kita nulisnya apa? Temperatur inlet. Makanya ini harusnya T-nya T inlet. Ini diganti T inlet. Nah, tekanannya harusnya tekanan inlet. Acuannya kan itu. Copy, gini, C, K. Oke? Baru dijadi running. Tuh, inilah nilai entalpinya. Wes, paham? Ya wes, tak kasih alat bantu gitu dan kamu kerjaannya soalmu mesinnya ya jadi lah, maksudnya tidak jadi soal gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, bagaimana kalau parameter yang lain? Nih, tekanan 0,9, terus fasenya saturated vapor. Gimana nyari di sini? Ini tekanan keluar tahu toh? Tekanan keluar. Outlet. Outlet. Yes. Tekanan berapa? 0,9. 0,9. Terus apa yang diketahui? Mass flow rate, Pak. Nah ini loh kita masih bicara tekanan masuk, tekanan keluar. Nggih. Ayo tekanannya 0,9 saturated vapor. Apa yang bisa diketahui? Ya ini kalau saya mau nyari gini lah anulan. Saya kan ngopi paste gini saja sekarang. Outlet kan gitu saja. Outletnya. P-nya P apa ini? Acuannya adalah P. P dan Outlet. P. P outlet. Outlet. Ini P outlet kok. Ini harusnya P outlet. P-nya diketahui enggak? Enggak, Pak. T-nya enggak, Pak. Enggak loh. Kan Terus enggak bisa ngerjakan kita. T-nya harus apa berarti? Lah T-nya enggak ngerti. Ini ya keluar tapi salah. Kalau kamu running gini keluar angkanya tapi salah gitu. Kayaknya lihat tabel, Pak. Lihat tabel lah, apa gunanya software saya nggak tabel lagi kan? Ini 2 kali kerja lah, nah, ayo. Ayo, saturated vapor kemarin dijelaskan bagaimana, ayo. Pada saat memahami ini grafik ini, ayo. Ini pentingnya memahami grafik di situ. Pada saat saturated vapor artinya apa? Di sini. Saturated vapor artinya apa berarti? Air menguap. Di atas. Ayo parameter apa yang diketahui ayo? Ini loh, darah kualitas teman loh. Nggih. X-nya berapa? Saturated vapor X-nya berapa? Loh, itu. Kemarin kan ngitung X juga. Ayo, X-nya berapa berarti? Saturated vapor.
Di soalnya saturated vapor kan? Saturated vapor. Berarti X-nya berapa? Nah, No, ini paham ini mas ini. Aduh. Gini loh mas, sederhana. Sebenarnya, anu nih memahaminya mudah loh ini. Jadi gini loh, pada saat di sini saturated liquid, ada uapnya enggak? nggak ada, Pak. Artinya 100% liquid. Makin ke sana uapnya makin banyak, makin sedikit. Makin Banyak, banyak, Pak. Pak. Nah, sampai di garis saturated line, uapnya berapa? Sampai 0, Sampai garis. Kalau di saturated liquid, uapnya berapa? 0. Nol. Nah, namanya liquid ya nol loh. Uapnya nol. Tapi pada saat saturated vapor, X-nya berapa? 50% mungkin, Pak. 50% ya di tengah-tengah sini lah. Kau gimana? 75% ya agak ke kanan dikit lah kan gitu. Berarti di mana? Berarti berapa? 0, antara 0,1 antara Ya. 0,1. Ya kan gini tuh mas. Jadi kan logikanya kan gini tuh. Kalau di sini 0%, ke kanan sedikit 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, sampai garis saturated vapor jadi apa? 100. Ya 100% gitu loh. Kan memahaminya kan gitu. Berarti di saturated vapor itu X-nya adalah berapa? 100. 100%. 100% sama dengan berapa? 1. 1. Makanya saya tidak pakai, saya tidak tahu temperatur, tapi saya paham apanya? Saturated vapor. Saturated vapor itu artinya X-nya sama dengan berapa? 1. 1. Ini saya tulis 1, tapi ini T saya ganti X. Karena saya taunya X. Ini T-nya saya ganti X. Ini saya ganti X gitu loh. Ini. Akhirnya saya running lah, dapatlah nilai entalpinya. Wes, paham? Ya, makanya saya bilang tadi, software itu hanya alat bantu. Kalau kamu tidak paham ya nggak akan Nah, bagaimana kalau keluarnya itu ini? Contoh ini keluar dari ini tekanan 0,9 bar, kondisi ini tidak saturated vapor, tapi campuran X liquid uapnya 50%. Entalpinya berapa? Ya tinggal ini diganti menjadi berapa? 0,5. 0,5. Tuh. Wes. Jadi pengaruhnya X apa? Kalau X-nya makin tinggi, entalpinya makin apa? Apa ayo? Ada yang tahu? Entalpi Kalau makin rendah, X-nya soalnya makin kerjanya kan makin tinggi, banyak. gimana wes? Ini. Apa kalau pertanyaan saya, apa hubungan nilai X terhadap nilai entalpi? Berbanding terbalik, Pak. Berbanding terbalik, Soalnya kan makin itu energi kerja yang dikeluarkan makin itu besar. logika sederhana. Kalau kamu punya tangki, Nggih. X-nya makin tinggi, artinya uapnya makin tinggi atau makin rendah, makin banyak, makin dikit atau makin banyak uap dalam tangki tersebut. Oh, makin dikit. Makin banyak, Pak. Makin banyak. Lah, entalpinya bagaimana? Makin rendah atau makin tinggi? Makin tinggi. Makin? Makin apa? Makin rendah, makin tinggi? Tinggi. Makin apa? Tinggi, Pak. Ya makin tinggi. Kamu masak air, pancimu itu uapnya makin banyak kan berarti makin tinggi. Entalpinya makin tinggi atau makin rendah? Ya makin banyak, energinya kan makin banyak. Lah, jawab kayak gitu kan artinya nanti jawabnya, ya itu kan sastra. Saya bilang ini jawabnya sastra kalau gitu. Ini kalau uapnya makin tinggi makin banyak energinya. Tahu dari mana?
Ya saya paham apa itu sastra itu. Nah, ini saya cari bagaimana mencari jawaban kayak itu. Ini tadi kan sudah jalan semua toh. Ini pada saat X-nya itu 1 kan. Ini. Apa pengaruh X itu terhadap nilai entalpinya steam? Saya bisa gunakan gini, tabel, new parametric, saya buat 10 variasi, oke. Saya variasikan nilai X dan mencari korelasi dengan apa? P. Nilai entalpinya, outletnya, sama dengan ini. Tabel bener ya? Wes. Kalau kurang banyak, saya cariin aja biar kelihatan. Saya pengen tabel, saya pengen tahu misalkan 20 variasi pengaruh X terhadap entalpinya steam keluar. Oke? Nah, seperti ini. Nilainya dari mana? Dimulai dari 0 sampai 1. Iya kan? X tadi kan nilainya antara 0% sampai 100% kan? Iya, Pak. Kayak gini. Berarti 0, 1, salah ini. Saya salah. Harusnya itu last. Jadi dari angka 0 sampai 1. Oke, dia pecah-pecah. Berarti kan 0%, 0,05, 0,1, 0, gitu. Maksudnya gitu. Ya, paham ya? Iya, Pak. Nah, entalpinya bagaimana? Ya kalau saya running di sini. Saya running sub tabel pasti error. Kenapa error? Jelas karena keterangan di X outlet is previously set. Jadi nilai X itu sudah di-set dari awal di menu windownya program. Makanya karena sudah di-set di sini, makanya ini harus saya jadikan apa? Komen. Oh. Dia tidak jadi perintah. Baru saya running. Tuh. 0 itu 405, 500. Nih, nilainya bergerak dari sini tuh. Kalian kalau tak terang Mas, ini pengaruhnya X terhadap entalpi itu naik atau turun? Iya Pak, saya lihat tabelnya dulu. Kamu ceki satu-satu. Oh, makin 0,5 ke 0,6 itu naik, gitu kan? Nah, makanya saya bilang, orang engineering itu bahasa itu ada 3 bahasa. Tuh. Bahasa kalimat, yang kalian jawab kemarin tuh, oh, ini kalau bisa meledak, gini. Jadi orang dijelaskan dengan kalimat, akan lebih mudah dijelaskan dengan tabel, benar nggak? Aku jelaskan tadi, pengaruhnya X terhadap entalpi itu makin tinggi X, maka entalpinya makin naik. Buktinya apa? Lihat tabel tuh. Lihat tuh. Grafiknya kelihatan tabel. Nah, artinya bahasa tabel itu lebih mudah dipahami daripada kalimat. Nah, berikutnya, tabel itu perlu sulit. Kenapa? Lihat tuh. Saya harus ngeceki selisihnya. Makanya saya pakai bahasa ketiga, yaitu bahasa grafik. Saya ingin tahu korelasi antara X dengan entalpi. Tapi saya ingin line-nya garis, simbolnya adalah ini. Warnamu apa? Kamu biasanya pipa atau? Ini ya. Saya tarik garis ini. Nah, dengan ini saya bisa tinggal jelaskan, Mas, lihat tuh. Pengaruhnya X terhadap entalpi itu adalah makin tinggi X, entalpinya makin naik. Atau energinya makin tinggi. Mudah dipahami enggak dibanding kamu jelaskan pakai kalimat? Mudah, Pak. Iya, Pak. Ya, itulah. Kamu tuh harus jadi orang engineering. Orang engineering itu pakai bahasa grafik, bahasa angka. Jangan pakai bahasa sastra. Kamu nanti jadi sastrawan. Itu yang sama kemarin. Oke, wes paham ya? Nah, nanti kalau pertanyaannya sekarang gini, pertanyaan,
Berikan analisa jika temperatur steam masuk steam turbin pada kondisi konstan, apa pengaruh variasi tekanan steam terhadap kerja yang dihasilkan? Kira-kira bisa bayangin enggak kamu yang kamu mau tampilkan itu? Bisa? Ayolah, kamu orang engineering, kamu sudah sudah mau punya rencana mau punya adik kelas loh kamu. Iya toh? Biarpun tidak pernah ke kampus, kamu sudah mau punya adik kelas. Tahun ini kan ada penerimaan mahasiswa baru lagi. Wes, nanti kamu cari kerjanya itu bagaimana. Kalau temperaturnya steam itu naik turun, kerjanya itu bagaimana. Itu yang saya maksud seperti itu. Ya, kamu tampilkan pakai grafik gini aja mudah tuh. Ya, kamu nanti teruskan kerjanya steam berarti W steam sama dengan apa? H inlet dikurangi H outlet. Gitu aja. Kamu tulis tuh persamaan akhirnya ketemulah apa? Formula di sini dan grafik di sini. Ya, itu. Silahkan pakai IIS. Kalau Pak saya mau waltz pakai manual, silahkan pakai IIS. Setelah ini kamu mau pengen lihat hasilnya, kamu tinggal file, print. Bentar, ini pasti masih error. Oh ya, ini karena ini. File, print. Ini saya pakai Foxit recommended. Saya cukup mau laporkan parametric table sama plot saja. Saya tidak mau persamaan saya dilihat. Nanti akan jadi seperti ini. Saya print. Jadi bentuknya PDF, OJ. Ini yang saya laporkan. Ini Pak, pengaruh dari nilai entalpi, nilai X terhadap nilai entalpi. Pengaruhnya seperti ini. Nah, paham? Tolong nanti ke depan, kalau kalian ada mata kuliah lain toh, mekanika fluida, benar enggak? Ada, Pak. Halo? Ada, Pak. Ada loh. Ya, kamu pakai mekanika fluida juga bisa. Saya tadi ngajari ini untuk anak PL dengan menggunakan IIS untuk mekanika fluida. Nanti tak share di YouTube-ku lah. Kamu lihat caranya menggunakan IIS untuk mekanika fluida. Tapi intinya gini loh Mas. Intinya itu bukan software-nya. Tapi intinya yang kamu mau input itu ada atau enggak. Kamu bisa mendevelop ini atau enggak. Kamu bisa memahami ini atau enggak. Itu yang penting. Kalau software itu hanya alat bantu. Paham? Ada yang ditanyakan? Ada ditanyakan enggak? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Nah, yang pertanyaan saya itu intinya gini. IIS-mu semua install apa urung? Sudah, Pak. Coba. Terus kamu install terus tidak kamu pelajari untuk apa? Beban-bebani laptop saja ya. Nanti kalau laptopmu itu hanya kamu pakai nge-game, kusuruh ibumu pakai masak saja loh. Belajar ibumu belajar termodinamika. Ya. Oke, kalau sudah ya udah saya akhiri. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan. Ini materi kedua, materimu tuh TP itu cepet loh ya. Kamu lihat kalau pengen memahami materi yang turbin gas, kamu lihat saya apa? Video saya jelaskan pakai YouTube tuh di channel saya. Kamu belajar step by step tuh. Ada yang pakai IS juga. Wes, nggak ada pertanyaan ya? Oke, wes, paham ini ya? Ya silakan nanti kalau masih bingung silakan tanya di grup WA. Saya sebenarnya nunggu-nunggu. Ini nggak ada yang tanya, anak-anak paham semua. Saya santai aja, saya pikir paham. Kalau paham ya saya biarkan saja paham. Masa saya ganggu orang yang sudah paham? Oke, ya gitu aja ya. Silahkan nanti bertanya. Saya itu selalu welcome kalau kalian bertanya. Saya jawab. Kalau kamu nggak ngerti, saya jawab. Yang penting aja. Yang penting kamu jelaskan. Saya nggak paham di sini Pak. Ya udah, tak terang. Tapi kalau kamu nggak tanya ya saya kan nggak tahu. Kamu nggak ngertinya di mana. Itu loh. Intinya gitu. Oke, saya akhiri. Daripada nanti kuotamu habis, mendingan kamu pakai download YouTube saya untuk bisa belajar itu. Oke.
Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Yes, sama-sama. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih.